Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi twin flame ya. Kira-kira bagaimana kondisi twin flame-mu ataupun kondisimu dengan bersama twin flame-mu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. 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 Kita lihat apa yang terjadi tentang koneksi dengan twin flame dari Leo. Oke, dia merasa bahwa dirimu orang yang pemberani, Leo. Orang pejuang tangguh. Ya, dimana saya lihat di sini dia merasa nyaman bersamamu. Kamu bisa melindunginya, mengayominya, ya. Tetapi sayang memang bertolak belakang ya. Ego sama ego, ya. Ataupun mungkin dia mungkin berpikir bahwa kayaknya saya yang ini lebih deh dibandingkan kamu. Sudah deh, daripada ribut ya. Kita sering ngomel ya, sering beda pendapat. Sudah deh, kamu cari duniamu, saya cari duniamu sendiri. Tetapi pada saat kamu pergi jauh, akhirnya dia sangat-sangat kehilangan, merindukan kamu. Saya lihat di sini dia banyak banyak masalah ya, Leo. Entah dalam hutang piutang, pekerjaan, karir, pertemanan, percintaan juga nggak beres. Ada yang sudah cerai saya lihatnya di sini. Ataupun mungkin kondisinya sudah putus ya, kamu menyesuaikan aja entah dirimu entah dirinya ya, karena kamu terkoneksi. Jadi kalau saya bilang dirimu berarti ya dirinya berarti mungkin dirimu juga bisa merasakan hal yang sama kondisinya karena kalian kan mirip kan, ataupun dirinya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Dimana dia selalu merindukanmu, kadang-kadang terbawa mimpi, kadang-kadang ingin bahagia ya, seakan-akan ya saya mau liburan bersama Leo, saya ingin seperti dulu lagi. Apakah waktu bisa diulang lagi semesta? Kadang-kadang dia meminta semesta untuk memberikan yang terbaik untuk dirimu dan dirinya ya. Karena udah capek, udah lelah dengan kehidupan ini on off. Mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan dan lain-lain, sehingga akhirnya dia tergoda untuk mengambil jalan pintas di mana ya lebih enjoy pada diri sendiri, lebih fokus pada diri sendiri, mau menyamankan diri sendiri dan ya lepas dari kenyataan, tetapi itu tidak bisa. Ini energinya pasrah ya, karena saya di sini sudah ada energi kepasrahan. Dimana dia mau berlari dari dirimu atau mungkin kamu yang mau berlari dari dirinya, ya tetap aja kamu masih merasa rindu. Seakan-akan gimana ya supaya hilang dari hidup dari pikirannya. Kamu kerja dan kerja. Ataupun mungkin kamu lebih fokus pada sahabatmu ataupun yang lain supaya kamu tidak terkoneksi dengan dirinya, tidak mengingat-ingat dirinya lagi, bikin pusing, bikin stres. Tapi ujung-ujungnya malah ya tidak nyambung lagi, tidak nyaman lagi. Kenapa? Ya dikarenakan ya saya lihat di sini kalian akhirnya ada yang berpisah karena ya tidak mau menyakiti siapapun sehingga mengorbankan cinta kalian. Yang tadi saya bilang memilih ya. Akhirnya yang dikorbankan cinta, akhirnya kamu merana, dirinya pun merana sama. Ada beberapa yang bilang, yang tanya sama saya, Kak, bagaimana supaya twin flame saya merasakan koneksi yang sama saya. Ya nggak usah ditanyakan, dia udah merasakan
Ya nggak usah pakai tanya, sekarang kamu merasakan apa, rindu, dia lagi rindu kamu, Kak Aisyah, tapi dia santai-santai aja, dia bahagia-bahagia aja. Kalau twin flame ya, sebucin-bucinnya dia bisa menyembunyikan, tetapi ingat hatinya tidak bisa. Ya, jadi walaupun mulutnya tersenyum, bibirnya tertawa ya, tetapi hatinya rapuh. Itu kalau twin flame. Terus saya tanya lagi balik sama dia, kamu yakin itu twin flame-mu? Dia bilang, iya Kak, saya yakin, karena siklusnya seperti gitu, siklus yang maju mundur ya, hubungan ya, on off ya. Itu belum tentu ya, karena saya lihat di situ, wah ternyata karmik juga maju mundur ya. Hidup lelah tapi dalam ketoksikan ya. Kalau soulmate-mu twin flame-mu, pasti dia akan mensupport, membuatmu bahagia, membuatmu nyaman ya. Tapi kalau seandainya kamu terkoneksi dengan yang lain, ya berarti dia tidak merasakan koneksi jiwamu, yang mana kamu lagi menangis ataupun bahagia, dia tidak merasakan. Jadi jangan terobsesi, itu twin flame saya, Kak. Nggak tahu kamu terkoneksi dengan soulmate atau karmik. Ya. Jadi gimana dong Kak, supaya saya tahu dia twin flame saya? Ya kamu bisa merasakan kalau kehadirannya itu nyata ada. Ya. Jangan karena kesepian, wah saya ini Kak, saya kembali lagi dengan dia. Ya saya lihat di sini kembali dengan dia, yang tadi saya bilang ya, saya reading kan, ternyata dia terkoneksi dengan karmik. Ya kamu kembali lagi sama dia karena sama-sama saling bucin. Ya sama-sama ibaratkan kesepian aja, bukan karena memiliki secara jiwa, ingin memiliki secara jiwa, tapi ingin memiliki karena kesepian, karena nafsu. Yang takut sendiri, yang takut ini, takut itu. Tapi ujung-ujungnya satu membuat pasangannya lelah karena toksiknya, bukan lelah karena memilih atau karena jiwanya belum bangkit secara spiritual. Kita bilang bangkit secara spiritual ini kan antara diri jiwa kita yang murni ya, berarti kita itu ibaratkan lahir baru, bisa mendapatkan sesuatu dari semesta, pembelajaran yang mana kita lebih kuat dibandingkan kemarin-kemarin, lebih tidak ada kemelekatan, lebih banyak berdoa untuk diri kita dan untuk orang lain, termasuk pasangan twin flame-mu, tanpa ada kemelekatan. Kak, saya juga tidak melekat, maksudnya saya sudah mau putus dengan dia, sudah berlari, udah ini, tapi kok masih tetap mengingat dirinya. Iya memang seperti gitu, kamu mau lari ke sembunyi di lubang batu ataupun lari ke ujung dunia, tetap twin flame akan mencari jiwanya yang hilang. Sama seperti kamu kan, contohnya ya, anak kamu hilang ataupun orang tua ya, bukan hilang juga, maksudnya contohnya di rumah nggak ada ya, orang tuamu ataupun adikmu atau siapa ya, pasti kamu cari kan, entah di garasi, di taman, ataupun di mana ya, di halaman. Kalau nggak ada, periksa kamar-kamar, nggak ada lagi, tanya tetangga atau pergi ke lapangan, lihat apakah dia main bola atau apa. Ini contoh ya, pasti dicari kan. Nah itu karena kamu memiliki, merasa apa ya, kalau dibilang ada jiwa yang betul-betul saya mau mencari, saya sayang dia gitu. Ini apalagi kalau bicara twin flame, dirimu yang ini, jiwamu, dirimu. Jadi kalau kamu ibaratnya, Kak saya benci twin flame saya, nggak bisa Kak, kamu nggak bisa benci itu, anggap aja kamu benci dirimu sendiri. Ya, kalau kita bicara twin flame, bagaimana supaya dia bahagia di sana? Ya kamu doakan dia supaya kamu bahagia juga. Pertama dari dirimu dulu. Kamu nggak bisa bilang, saya doakan dia bahagia, padahal dirimu sedih. Dia akan merasa sedih, bukan bahagia. Jadi bagaimana supaya dia bahagia? Bahagiakan dirimu dulu. Ya, Kak, saya mau sembunyi dari dia. Ya, tapi saya nggak mampu. Terus saya kadang-kadang bermimpi dengan dirinya ya. Dirinya masuk dalam mimpi saya. Memang seperti gitu. Kalau kamu udah di dunia nyata udah nggak terkoneksi, semesta pasti bagaimana caranya supaya kamu tetap masih mengingat dia walaupun kamu tidur. Jadi pikiran alam bawah sadarmu terkoneksi lagi dengan dirinya. Ya seperti gitu. Karena dia lagi merindukanmu. Ya. Kak, terus gimana dong yang harus saya lakukan? Yang tadi saya bilang. Karena ini bicara jiwa nih, menyiksa memang. Ya. Kadang-kadang kita mau pikiran waras juga, kadang-kadang pikiran waras, pikiran gila juga nggak mau dibilang gila ya. Padahal kalau kita bicara jiwa kan, ibaratkan kita sakit jiwa ya, anggap aja kita udah gila karena cinta ya. Betul nggak ya? Jadi
bicara twin flame hanya kamu dan orang twin flame-mu yang bisa merasakan, orang lain nggak bisa merasakan. Walaupun yang tadi saya bilang, mungkin orang bilang ini udah waras ya, udah nggak waras ya, dia dapat istri cantik. Ini contoh kalau sudah ada yang nikah ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah nikah, istri cantik, suami ganteng, kaya ini, tapi hatinya tidak terkoneksi. Makanya ada beberapa yang selingkuh. Nah ini karena jiwanya tidak terkoneksi, dia selingkuh dengan orang lain lagi, padahal bukan sesama bukan terkoneksi dengan twin flame-nya, tapi hambar juga. Jadi ibaratkan kamu tuh memberikan karma untuk dirimu sendiri, ataupun mungkin kondisinya dirinya ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi bagaimana supaya kita bisa bersatu, Kak? Ya tunggu aja semesta akan membawamu bersatu dengan dirinya pada saat kalian berdua sudah siap. Bersatu dalam tanda kutip, entah dalam pernikahan atau dalam persahabatan. Ya, tetapi akan jauh lebih baik kalau bersatu, kalau seandainya gender ya, beda gender, maksudnya perempuan dan laki-laki. Tapi kalau ada juga beberapa yang, aduh Kak, ternyata saya terkoneksi dengan cewek, ya jangan salah kalau ada lesbi di sini, atau cowok dengan cowok gay, ya itu karena panggilan jiwa. Kayak saya bilang, kalau bicara jiwa tuh sudah kayak orang stres, gila. Norma-norma ditiadakan ataupun ya begitu, bukan karena apa jiwanya, tetapi bukan kita tidak boleh menjudge mereka. Bukan berarti saya mendukung LGBT, no ya, itu kan pribadi dirinya dengan semesta. Kita tetap harus sebatas wajar gitu ya. Tetapi kalau kita bicara dalam dunia spiritual seperti gitu, nggak bisa terkoneksi dengan dunia sains, karena ya itu macam contoh dibilang agama dan ilmu pengetahuan itu bertolak belakang, nggak ada ya, pokoknya intinya seperti gitu ya. Sama dengan jiwa kita. Makanya kalau orang gila tuh nggak ada obatnya, paling dikasih penenang, bener kan? Penenang, obatnya dari diri kita sendiri. Makanya ada pelatih mental, psikiater, terapi. Karena kalau bicara obat nggak ada, bicara orang gila ya. Makanya orang gila itu pasti kumat-kumat. Makanya saya bilang yang paling utama itu adalah kesadaran untuk kesehatan mentalmu. Karena apa, nggak ada obat. Dokter gila itu nggak bisa nggak bisa mengobati orang gila. Cuman dia bisa bagaimana caranya supaya hidupnya lebih baik, lebih tenang. Makanya biasa itu obatnya ya penenang, atau di listrik atau apa ya, di setrum ya, apa ya, supaya dia kalau dibilang ya sel-selnya hidup lagi ya. Ini bicara syaraf ya. Mungkin kalau kita bilang sakit flu atau apa, sakit ini bisa sembuh. Kalau bicara orang syaraf itu ya kumat-kumat, mungkin sudah sembuh, besok kambuh lagi ya. Jadi seperti gitu. Makanya terapi ataupun meditasi ya. Terkadang orang bilang gini, saya kok gara-gara cinta jadi bisa gila ya. Memang seperti itu, cinta bisa gila, cinta itu buta, cinta itu gila ya. Karena saking dalamnya dipisahkan, dan saking dalamnya cinta itu ya, sehingga dia memikirkan terus. Karena dia tidak berpikir secara spiritual, berpikir secara antara dia dan Tuhan, bahwa masih ada orang yang melindunginya. Sama seperti kamu ya. Jadi pada saat kamu terjatuh, ingat masih ada orang yang menolongmu, yaitu siapa? Tuhan, semesta ya, yang mana kamu gak boleh takut. Kalau dia milikmu pasti akan kembali padamu. Sekarang benahi dirimu. Terkadang saya nggak mau makan, ini sampai ada yang putus cinta ya, sakit ya. Gak usah ngapain, sayangi dirimu dulu, baru kamu bisa menyayangi orang lain. Kamu sakit, dia sakit juga. Kamu mau dia sakit? Enggak kan? Atau ada yang bilang, saya sumpahin dia biar aja rumah tangganya hancur ataupun tersiksa. Ya kamu sama doakan aja, berarti kamu sama mendoakan dirimu supaya sakit dan hancur dalam rumah tanggamu. Jadi jangan berpikir bahwa dirimu itu akan jauh lebih baik dari dirinya. Kenapa? Kalau kamu memperlakukan dirinya secara baik, kamu tenang, dia akan tenang. Kamu tidak tenang, dia juga tidak akan tenang. Kamu akan lebih menderita 2 kali, dari pikiranmu, dari jiwanya yang terkoneksi dengan dirimu. Gitu ya. Jadi tetap aja ya dalam konteks yang wajar-wajar aja ya.
Ingat, kesehatan mental itu paling utama ya. Saya lihat di sini ada yang depresi ataupun ya itu ya, sudah ditinggal pasangan ya, sudah kerjaan hilang, sudah banyak hutang. Itu karena pikiranmu ya, jiwamu tidak stabil, akhirnya pikiranmu tidak konsentrasi di mana-mana, hak kerjamu tuh nggak maksimal dan akhirnya ya begitu hidupmu ruwet. Makanya saya bilang semua itu dari pikiran. Kalau pikiranmu baik ya, tenang, jiwamu sehat, kamu bisa maksimal dalam bekerja dan banyak sekali rezeki-rezeki yang akan datang. Tetapi kalau dirimu sendiri tidak nyaman, jiwamu penuh dengan kebencian, amarah, sakit hati, kekecewaan, yakin semaksimal apapun pekerjaan yang kamu kerjakan, pasti nggak akan sebagus hati yang lagi ceria mengerjakan sesuatu. Pasti aja kamu diomelin, hubungan dengan yang lain rusak, bahkan kamu cerai. Kamu mendoakan dia bercerai, ya ujung-ujungnya kamu yang cerai. Ada kan yang seperti gitu? Nah itu, jadi sekarang mendoakanlah yang baik-baik untuk dirimu sendiri. Gak usah terlalu pusing dengan orang lain. Mau menyatu dengan kamu, tidak menyatunya kamu dengan twin flame, ya itu urusan semesta. Yang penting sekarang kamu benahi dirimu. Karena apa? Kamu harus mendapatkan untuk kebangkitan spiritual, untuk menyatu dengan twin flame ini kan dalam artian kamu harus bangkit secara spiritual, ibaratkan lahir baru ya. Sama dia pun sama dengan cara semesta, bukan cara mencari ke guru, bukan cara mencari belajar, no, tetapi dari pengalaman hidupmu yang mana benar-benar dipacu untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan semesta. Tanpa ada kemelekatan dia harus jadi milik saya. No. Kamu bangkit untuk dirimu, entah kamu sekarang buka hati, kamu terkoneksi dengan twin flame ataupun karmik, nikmati aja proses itu. Karena proses itulah yang akan membantu kamu menuju ke jiwa yang murni. Selama kamu bisa mendapatkan jiwa yang murni, kamu bisa bersatu dengan dirinya. Yang penting dia juga bersatu ya. Dia juga murni ya. Kalau dia nggak murni ya sudah, sampai kapanpun juga tersiksa, sama-sama tersiksa, sama-sama mendam rasa rindu. Ya, terus Kak, kalau tidak bersatu di dunia ini ya di dunia berikutnya, begitu siklusnya sampai kalian bersatu. Kita kan tidak tahu jodoh kita kapan ya. Jangan kamu bilang wah nanti ujung-ujungnya endingnya bersatu. Jadi saya tunggu dia aja Kak Ica. No, kita nggak tahu nanti bersatunya di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya. Jadi benahi dirimu. Ibaratnya nggak usah pikir dia, pikir kamu aja. Karena apa? Kalau kamu pikir kamu, pasti dia juga akan memikirkan dirinya di sana. Jadi kamu konsentrasi, dia pun konsentrasi. Kamu di sana memikirkan negatif-negatif, dia juga merasakan negatif-negatif, kamu tambah negatif lagi di sini. Gitu ya. Jadi bahagiakan dirimu supaya dirinya juga bahagia. Kamu bisa bahagia, pikiranmu tenang, jiwamu bagus, kamu bisa benahi dirimu. Buka, move on kepada siapapun, entah dengan pasangan ataupun dengan yang lain. Kalau tidak mau ya sudah, kejarlah cita-citamu aja dulu. Kalau ada trauma, karena saya lihat di sini ada beberapa Leo yang trauma ya, ataupun pasangan Leo yang trauma. Dan ingat, jangan mempermainkan perasaan orang, karena itu ada karma. Entah kamu punya karma dengan pasanganmu saat ini, ataupun mungkin kamu harus membayar karma, ataupun mungkin sekarang kamu sudah membayar karma, yang mana ataupun dia ya, yang mana akhirnya belajar dari pengalaman itu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi jiwa murni yang mana tidak ada memberikan kesakitan untuk diri sendiri ataupun dengan orang lain, tetapi malah memberikan berkat kepada dirimu dan orang lain ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, semesta ada bersamamu ya. Walaupun kamu merasa rindu terdalam dengan dirinya, ingat ya, dia juga merindukanmu. Jadi jangan bersedih sendiri, kamu harus bisa menenangkannya. Caranya gimana Kak Ica? Caranya ya menenangkan dirimu sendiri, bilang sayang kamu lagi ngapain, seakan-akan kamu berbicara dengan dirinya, padahal kamu bicara dengan dirimu sendiri. Kenapa? Karena jiwamu ada bicara dengan dirinya di sana, dengan jiwanya di sana. Ya, bilang aja, tenangkan dirimu, sayang saya baik-baik aja di sini, nggak usah terlalu rindu saya baik-baik, saya juga di sini merindukanmu. Ya sudah, dia pasti tenang, kamu pasti akan tenang. Caramu ya, dengan caramu, bukan cara saya, ini contoh aja. Contohnya kalau kamu, ada juga yang bilang Kak, kalau saya peluk bantal guling baru memikirkan dia, nggak apa-apa, anggap aja dia ada di sampingmu, kamu memeluknya, membuatnya tenang. Sama seperti anak kecil tadi yang hilang ya, yang macam contoh anakmu yang hilang, kamu cari, setelah itu kamu pasti peluk, kamu jaga lagi supaya dia tenang. Dibandingkan kamu marah, ribut, dia tambah ribut, kamu tambah stres kan. Kalau anak ribut, pusing, stres, tambah emosi ya. Jadi jangan, harus bisa menenangkan dirinya supaya dia nyaman, dia tenang, kamu pun di sini tenang. Kalau kamu di sana malah marah-marah ya, dia tambah emosi, tambah gelisah, kamu juga di sini tambah sedih, tambah gelisah. Jadi kamu mau bahagia, ya buatlah dirinya bahagia dengan menenangkan dirimu. Seperti gitu ya. Ingat, kamu spesial ya, karena di dunia ini belum tentu orang bisa mendapatkan twin flame di dunia ini ya. Mungkin di kehidupan berikutnya gantian ya.
orang lain lagi. Kalau seandainya kamu sudah union, kalau belum union ya berarti ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi siklusnya gitu lagi. Ya, jadi kamu orang spesial. Kenapa? Kamu kuat untuk menjalankan kehidupan twin flame. Jadi jangan pernah merasa kamu ini kok begini hidupnya ya, disyukuri. Ya, karena kamu spesial. Belum tentu orang bisa mendapatkan atau bisa merasakan 3 hal dalam cinta ya. Dimana koneksi karmik, soulmate, dan twin flame. Kamu kalau mendapat twin flame berarti kamu orang spesial. Ya, selalu berserah kepada semesta, ingat move on dan lebih ikhlas aja ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu ya. Dia lagi memikirkanmu saat ini, sangat sedih, tetapi ya dia fokus pada karirnya dan dia berharap padamu juga supaya kamu juga bisa lebih move on, lebih enjoy, dan bisa lebih sukses ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini ya, kamu terkoneksi dengan sesama Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, dan Gemini. Dari inisial ada huruf M, P, J, H, K, L, T, Y, R, I, W, O, J, V, L, H, K, dan M ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.